Ya, saudara masih bersama Rumah Pemilu hanya di Kompas TV Independen Terpercaya di mini studio di KPU RI. Masih ada Mbak Sheryl Tanzil, Wakil Komandan Komunikasi TKN Prabowo Gibran, dan ada pakar komunikasi politik juga Mas Gun-Gun Herianto via virtual. Mas Gun-Gun, kita tadi berharap situasi kampanye nantinya debatnya ini akan naik kelas lah. Ayolah, come on gitu kan. Kemudian juga tadi Anda juga sudah menyatakan bahwa beberapa ide gagasan yang kemudian ini menjadi program-program menyentuh rakyat ini harus penting juga disuarakan. Tapi soal sosial media yang kemudian juga digunakan mayoritas pemilih saat ini, pemilih muda yang kemudian menjadi swing voters ini juga penting untuk kemudian dipahami. Anda melihat kalau untuk sosial media ini bagaimana pengawasannya lebih dalam lagi? Iya, tadi saya udah bilang ya di poin kedua bahwa sekarang tidak semata-mata cukup seolah-olah atau sepertinya, Pak, tetapi harus ada basis data untuk melihat sosial media itu masih bisa ditolerir atau memang melampaui norma-norma hukum, ada yang dilanggar. Makanya bisa kita lihat tipologi penggunaan sosial media dalam kampanye itu kan biasanya ada diseminator, ada publicist, ada propagandis, ada hacktivis gitu ya. Nah, itu tinggal dicari mana yang kemudian sekian banyak. Kalau di yang akun resmi yang didaftarkan ke KPU di masing-masing platform tiga akun itu menurut saya ya itu dari 2019 sudah begitu dan memang tidak progresif. Harus ada langkah yang Ya. penggunaan mahadata atau big data yang kemudian di tracking melalui metodologi ya sekarang ini tersedia gampang sekali metodologi untuk kemudian melakukan tracking itu begitu. Mbak Sheryl, persiapan gagasan atau persiapan adu gagasan yang kemudian akan penting sekali menurut PSI dan juga menurut TKN tentunya ini untuk disuarakan ke masyarakat apa? Banyak sekali ya, tentunya semua kita kan ada Asta Cita, kita juga ada 17 percepatan, detail-detailnya udah kita sebar ke wartawan juga. Intinya semuanya pasti kita mementingkan bagaimana keberlangsungan program-program yang sudah berjalan sekarang yang sangat baik. Kita tahu Pak Jokowi udah banyak pasang badan ke Uni Eropa, pasang badan. Kalau kata Pak Prabowo. Yes. Nah, itu yang akan kita berusaha untuk sosialisasikan. Kenapa ini harus kita jaga? Karena kita punya potensi kayak usia-usia kayak Mas. Ini nih punya potensi banget supaya Indonesia, orang-orang yang sekarang anak-anak muda ini, bagaimana supaya 2045 itu mencapai potensi maksimalnya. Kita jangan sampai seperti Jepang yang kehilangan momentum. Kita lihat Korea itu berhasil mengambil momentum. Mereka sudah prediksi mereka akan mendapatkan momentum Korea emas gitu mungkin istilahnya ya. Nah, mereka persiapkan betul pendidikan. Mereka arahkan apa sih kebutuhan Korea dalam sekian tahun ke depan, mereka siapkan itu jurusan-jurusannya. Dan itu juga akan masuk ke dalam visi misi kita. Kita bahkan menyiapkan dari ibu pada saat mengandung. Karena apa? Sekarang gini, kalau pendidikannya bagus, tapi manusianya aja stunting, otaknya udah mengecil, bagaimana mereka bisa menerima input yang bagus dari bangku pendidikan? Jadi itu yang dipikirkan oleh visi misi Pak Prabowo Gibran. Bagaimana memberi gisinya diatur supaya maksimal. Yaitu dari dalam perut udah dipantau, lalu pada saat mereka sekolah, kita tahu di kampung-kampung masih banyak sekali orang yang meskipun pendidikan sudah ditanggung oleh pemerintah, disubsidi, tapi mereka yaudah deh mendingan lo bantuin jaga kambing atau berkebun aja yang jelas hasilnya itu ada hasil ekonominya. Tapi ketika ditawarkan makan siang gratis dan susu gratis untuk anak usia sekolah, ini akan membuat masyarakat yang paling tertindas yang secara ekonomi sangat tidak diuntungkan, mereka akan lebih mau punya motivasi untuk menyekolahkan anaknya. Jadi saya rasa ini bukan hanya program gimmick ya, banyak kan yang bilang ini gimmick semata. Enggak, kita harus lihat bahwa tahun 1906 itu Inggris udah punya welfare state, mereka juga udah bagi-bagi makan siang untuk anak-anak usia sekolah di sana, dan lihat seperti apa UK sekarang. Nah, jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru, tapi ini memang ide lama Pak Prabowo yang sudah lama sekali, dia kan selalu bicara soal pangan ya. Nah, ini salah satu pengejawantahan bagaimana supaya bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa langsung dirasakan manfaatnya dan tiap hari dinikmati gitu loh. Saya nggak masuk ke detailsnya karena itu kan memang program yang kemudian nanti akan ditumpahkan dalam debat-debat resmi lah istilahnya kayak gitu ya. Tapi kalau dilihat sebenarnya narasi keberlangsungan itu di Ganjar Mahfud, di Anies pun ada. Mereka bersiap untuk mengusung keberlanjutannya lah gitu ya dari Pak Jokowi. Tapi kalau dari TKN sendiri siap nggak? Misalkan ada yang kurang baik itu akan
koreksi dan kemudian akan dibenarkan lah istilahnya. Kita istilahnya bukan koreksi tapi penyempurnaan. Dan saya rasa hanya Pak Prabowo yang benar-benar komitmen, Pak Prabowo Gibran yang komitmen untuk melanjutkan program. Karena setahu saya dua pasangan calon lain bukan keberlanjutan tagline-nya. Yang satu perubahan, berarti benar-benar beda. Yang satu lagi ini saya nggak tahu apa. Cuman kalau keberlanjutan yang komitmen betul hanya Pak Prabowo dan Gibran. Kenapa bisa dibilang komitmen? Karena dimasukin semuanya ke visi misi atau? Karena Pak Prabowo sekarang adalah bagian dari kabinet. Dia mengerti betul bagaimana tantangan dalam melaksanakan program-program pembangunan. Dan begini loh, setiap kepemimpinan itu sebenarnya 2 tahun pertama itu kita sibuk untuk merevisi, mereview apa yang sudah dikerjakan oleh pemimpin berikutnya. Nah ini akan sangat baik kalau Pak Prabowo yang sebelumnya sudah masuk ke dalam kabinet bisa melanjutkan kalau memang rakyat memilih dan bisa menang ya. Dan Gibran juga sekarang sudah menjadi bagian dari pembantu presiden. Karena kita tahu jabatan wali kota dan gubernur itu sebenarnya adalah membantu pusat. Nah jadi saya rasa ini akan jadi sinergi yang sangat bagus. Kita bisa mengalami percepatan. Betul-betul kita tahu sudah apa yang harus disempurnakan lagi. Supaya kita harus kejar tayang. Karena begitu banyak program yang harus dirampungkan. Tapi kan masa jabatan itu hanya 5 tahun. Nah, jadi keberlanjutan itu... Kesinambungan tadi ya? Ya, kesinambungan dan keberlanjutan itu penting untuk kita mengejar 2045. Oke. Mas Gun-Gun, sedikit saja soal gimmick dan juga gagasan. Apa yang kemudian penting untuk dipilah dan apa yang kemudian penting untuk kemudian disuarakan ke masyarakat nanti saat debat-debat? Ya, gimmick itu kan berarti hanya bersifat pencitraan tanpa masuk ke wilayah substansi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu, karena lebih pada dramaturgi. Nah itu mudah sekali sebenarnya kita verifikasi, apalagi Indonesia menurut saya sekarang tidak kurang banyak orang yang cerdas di berbagai bidang yang kemudian nanti jadi yang akan menjadi bahan yang diperdebatkan oleh capres-cawapres. Verifikasi atas pemikiran dan detail program itu sebenarnya tersedia ruang untuk mengkritisi para capres dan cawapres pada saat berdebat nanti. Bagi saya ya, kalau kemudian sekarang masih berhenti di gimmick ya, itu akan ada yang disebut dengan keengganan dari yang undecided voters ya, mereka yang belum menentukan pilihan untuk menentukan pilihan mereka di hari H pada pasangan yang bersangkutan. Jadi manfaatkan menurut saya waktu yang singkat 75 hari ini untuk memalingkan mereka yang belum punya preferensi atau sudah punya preferensi dan masih mungkin berubah yang disebut dengan swing voters, untuk kemudian mereka yakin bahwa kandidat capres-cawapres inilah yang kemudian bisa dipertimbangkan mereka di hari H 14 Februari 2024. Apalagi sekarang visi misi dan juga program-program juga sudah bisa diakses semua orang dan masyarakat, jadi bisa melihat secara utuh di sana yang mana yang kemudian gimmick, yang kemudian ini sepertinya real dan itu harus nanti dibuktikan para capres, cawapres dan timnya ketika debat-debat resmi akan bisa kita saksikan juga. Terima kasih. Ya, Mas saya ingin menambahkan sedikit ya. Sedikit saja Mbak. Iya. Jadi kalau dari kami jelas, kami itu saat ini 3 pasangan calon adalah sahabat dalam kompetisi. Kita punya 5 tahun sekali pesta demokrasi, tapi kita harus ingat, selesai pemilu, kita adalah sahabat dalam membangun Indonesia. Itu penting sekali, message ini harus kita ingat. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai kemudian politik kampanye-kampanye ini juga jadi berantem satu sama lain sama saudara dan keluarga dan lain-lain gitu ya. Poinnya Mbak Sheryl ya. Terima kasih Mbak Sheryl Tanzil, komandan tim wakil komandan dari tim komunikasinya TKN, kemudian ada Mas Gun-Gun Herianto, Direktur Eksekutif Political Literacy Institute. Ya, makasih Mas Gun-Gun. Makasih Mas Gun-Gun. Sama-sama Mas. Makasih.